Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didikku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Guru ingin sampaikan semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak didik kelas 5 dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali hadir di layar kaca ini. Kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar Siddiq. Anak didikku sekalian yang berbahagia, sahabat Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan bagian daripada pemimpin Muslim yang dinobatkan menjadi Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru ingin mengajak anak didikku sekalian untuk bisa sama-sama kita saksikan materi di layar kaca ini. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini kisah teladan sahabat Abu Bakar Siddiq. No, mari sama-sama kita saksikan. Nah, pada kesempatan ini, ketika kita mempelajari atau meneladani Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada dua poin penting yang anak didikku sekalian harus memahami. Yang pertama adalah kita memahami kepribadiannya, kemudian yang kedua kita mengetahui perjuangannya menjadi khalifah. Memahami kepribadian ini, apa saja kepribadian daripada sahabat Abu Bakar Siddiq itu. Kemudian yang kedua, perjuangan apa saja yang beliau lakukan semasa beliau menjadi khalifah. Yang pertama, sama-sama kita mempelajari kepribadian Abu Bakar Siddiq. Nah, inilah kepribadian dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, wahai anak didikku sekalian yang berbahagia. Abu Bakar Siddiq sendiri, dia lahir pada tahun 557 Masehi. Saya ulangi, dia lahir 357 Masehi, 637 Masehi. Dia lebih muda dari Rasulullah 3 tahun. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Saya ulangi, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Sebelum dia masuk Islam, ia bernama Abdullah bin Ka'bah. Tapi setelah dia masuk Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Akan tetapi beliau lebih populer dipanggil Abu Bakar. Apa artinya Abu Bakar itu? Abu Bakar itu artinya pelopor di pagi hari. Kenapa ia disematkan gelar Abu Bakar dan menjadi pelopor di pagi hari? Nah, karena dalam sejarah kita semua memahami bahwa ia merupakan orang dewasa laki-laki yang pertama sekali masuk Islam. Selain dia disematkan pelopor di pagi hari atau nama Abu Bakar itu, dia juga disematkan gelar kehormatan nama As-Siddiq. As-Siddiq berarti jujur, benar, atau membenarkan apa saja yang dilakukan, dikatakan, bahkan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Terutama pada peristiwa Isra Miraj. Semua kita memahami peristiwa Isra Miraj merupakan peristiwa yang di luar dari nalar dan akal sehat manusia. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu luasnya, namun Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Miraj itu, dia hanya menempuh 4 jam perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengendarai burak. Ketika berita ini disampaikan kepada sahabat-sahabat dan masyarakat di kota Mekah, semua menolak dan memungkiri kejadian itu. Namun Abu Bakarlah salah satu sahabat
yang kemudian hadir membenarkan peristiwa itu. Kejadian inilah kemudian beliau disematkan menjadi as-siddiq, membenarkan atau benar dan jujur. Sehingga Abu Bakar Siddiq itu pelopor di pagi hari yang benar dan jujur. Nah, anak didikku sekalian yang berbahagia, sebelum Abu Bakar ini masuk Islam, dia beraktivitas keseharian menjadi seorang pedagang yang sukses. Ia kaya raya, termasuk saudagar sukses di kota Mekah waktu itu. Namun setelah ia memeluk agama Islam, harta kekayaan yang dia miliki itu, wahai anak didikku sekalian, ia dermakan semua untuk kepentingan agama Islam. Sehingga Abu Bakar dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang cinta terhadap agamanya. Di samping itu beliau juga jujur, beliau juga cerdas, beliau juga bijaksana, beliau juga menyayangi sesama. Di antara sahabat-sahabat Abu Bakar, ketika Abu Bakar masuk Islam pertama sekali, beliau mampu mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidah untuk memeluk agama Islam. Bahkan ketika itu beliau juga hadir di tengah-tengah kaum budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah yang juga masuk Islam dan dibawa ke tangan majikannya Umayyah bin Khalaf. Namun beliau hadir kemudian membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan itu. Nah, inilah profil kepribadian Abu Bakar Siddiq. Dia sangat setia dan mencintai Rasulullah. Sampai-sampai ketika hijrah ke Madinah, beliau sendiri yang menemani Rasulullah SAW untuk berjalan di malam hari ketika mereka sama-sama untuk bermalam di Gua Tur. Anak didikku sekalian yang berbahagia, inilah kepribadian dari Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan memahami apa saja yang menjadi perjuangan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, inilah proses dan perjuangan menjadi khalifah. Nah, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin mengkisahkan sedikit bagaimana proses Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Jadi Khalifah Abu Bakar, dia memimpin selama 2 tahun. Mulai tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Atau bertepatan dengan 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, ia dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Proses pemilihan menjadi khalifah ini melalui satu mekanisme musyawarah dan mufakat. Di Sakifah Bani Saidah, waktu itu Rasulullah meninggal dan para sahabat semuanya bimbang dan bingung untuk melakukan pergantian kepemimpinan pasca Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika di Bani Sakifah, mereka semua bermusyawarah dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah Ur-Rasyidin yang pertama atau pemimpin Islam yang pertama mengganti Rasulullah SAW. Beliau memimpin selama 2 tahun. Ketika beliau setelah dibaiat dan diangkat menjadi Khalifah Ur-Rasyidin, beliau juga sempat hadir di tengah-tengah kaum muslimin dan berpidato sebagaimana pidato yang tertera di hadapan kita anak didik sekalian. Saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, kata beliau. Maka jika akan menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah aku. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah, sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Dan orang yang kamu pandang lemah bagi saya kuat, sehingga saya juga dapat mengembalikan hak padanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila mana aku tiada mentaati Allah dan Rasul, maka kamu tidak perlu mentaati. Nah, inilah pidato singkat Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika beliau dibaiat menjadi khalifah yang pertama. Nah, anak didikku sekalian yang berbahagia, kira-kira apa saja sih yang menjadi perjuangan yang beliau lakukan semasa beliau menjadi Khalifah Ur-Rasyidin? Nah, di hadapan kita ada 4 poin. Yang pertama, beliau menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua, menertibkan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, membukukan Al-Quran. Dan yang keempat, menumpas gerakan Nabi palsu. Dia yang pertama menertibkan kaum murtad. Orang-orang murtad ini
Kebanyakan mereka yang lemah imannya, yang baru masuk Islam pasca perjanjian Hudaibiyah. Sehingga ketika